Kembali lagi di channel RD TV. Kali ini kita akan membahas seputar cerita menyeramkan yang diangkat dari kisah nyata yang akan kita bahas di episode Cermin, cerita misteri dari kisah nyata. Ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Danau Bodom dan telah lama menjadi peristiwa misterius yang mengejutkan dan menarik perhatian banyak orang. Kasus ini terjadi pada malam hari tanggal 5 Juni 1960 di Danau Bodom, dekat Helsinki, Finlandia. Peristiwa ini mengguncang masyarakat dan menyisakan tanda tanya yang belum terjawab hingga hari ini. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan memakan korban para remaja sebanyak 4 orang yang mana 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya dinyatakan selamat. Akan tetapi meskipun selamat, ia mendapatkan luka-luka yang serius. Diduga mereka dibunuh di saat mereka sedang mengadakan kemah di sekitaran Danau Bodom. Sejak saat itu, peristiwa pembunuhan di Danau Bodom menjadi sorotan media dan pusat perhatian penyelidikan. Namun, meskipun adanya upaya yang dilakukan pihak otoritas setempat untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa ini, akan tetapi kasus ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan karena minimnya bukti, petunjuk, serta saksi mata yang ada untuk memecahkan kasus ini. Di samping itu pula, pihak kepolisian setempat pada saat itu dinilai lamban dan terkesan ceroboh dalam menangani kasus ini. Jadinya, petunjuk-petunjuk dan alat bukti untuk mengungkap kasus ini sulit ditemukan. Diceritakan pada saat liburan musim panas di Finlandia, ada 4 remaja yang berencana ingin mengisi waktu liburan mereka dengan kegiatan outdoor. Mereka terdiri dari 2 orang wanita, yaitu Meila Irmeli Jorglut 15 tahun, Anja Tulikimaki, dan 2 orang pria yang mana juga merupakan pacar mereka, yaitu Seppo Antero Boisman 18 tahun dan Nils Wilhelm Gustafsson 18 tahun. Mereka pun berembuk menentukan kegiatan apa yang akan mereka lakukan dan tempat yang akan jadi tujuan mereka. Alhasil, mereka memutuskan untuk berkemah di tepi danau yang tempatnya di Danau Bodom, atau penduduk setempat menyebutkan Danau Bodomijärvi di daerah Helsinki, Finlandia. Singkat cerita, pada tanggal 4 Juni 1960, keempat remaja tersebut bersiap untuk menjalankan rencana liburan mereka ke tempat yang telah direncanakan. Jarak antara tempat tinggal mereka ke tempat tujuan itu tidak terlalu jauh, yaitu dari Espoo ke Helsinki, Finlandia sekitar 23 menit kalau ditempuh menggunakan motor atau mobil. Berhubung jarak yang tidak jauh, mereka pun berencana pergi pada sore hari, agar pada saat sampai mereka bisa langsung menikmati suasana sore di Danau Bodom bersama pasangan mereka masing-masing. Pada sore harinya, perjalanan keempat remaja itu pun berjalan lancar tanpa halangan dan mereka pun kemudian sampai di tepian Danau Bodom untuk mendirikan tenda. Mereka pun bergegas membangun tenda dan merapikan perbekalan mereka agar mereka bisa cepat menikmati suasana sore di Danau Bodom bersama pasangan mereka. Suasana di sana pun terbilang kondusif dengan cuaca yang cerah, pepohonan yang rindang, kicauan burung yang bersahutan, dan ditambah lagi pemandangan Danau Bodom yang sangat eksotis. Kedua pasang kekasih ini pun terlihat hangat dan selayaknya pasangan kekasih mereka menghabiskan waktunya untuk quality time dengan bercengkrama dan berbagi cerita bersama pasangan mereka sambil ditemani view dari keindahan Danau Bodom. Suasana bahagia terus menyelimuti pasangan remaja tersebut sampai hal mengerikan pun terjadi pada dini hari.
tanggal 5 Juni 1960, pukul 6 pagi, ada sekelompok anak laki-laki yang merupakan pengamat burung sedang berjalan di wilayah sekitaran Danau Bodom untuk melakukan pengamatan spesies burung di daerah setempat. Mereka berjalan setapak demi setapak menelusuri pinggiran danau untuk mengamati kondisi sekitar. Sampai tiba-tiba, langkah mereka pun terhenti ketika mereka melihat di depan mereka ada tenda yang kondisinya sangat berantakan seperti habis terjadi sesuatu. Perhatian mereka pun tertuju di sana, dan dengan perlahan mereka mendekati tenda tersebut. Ketika mereka sampai di tenda, seketika mereka pun terkejut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Kelompok anak-anak tersebut menyaksikan korban pembunuhan yang tidak lain adalah 4 orang remaja yang sedang melakukan kemah. Seperti yang diceritakan di awal video, terdapat 3 orang yang meninggal, yaitu Maki dan Boisman. Ditemukan meninggal di dalam tenda, sementara Jorglut, pacar Gustafsson, ditemukan di atas tenda dengan kondisi telanjang dari pinggang ke bawah dan berbaring di sebelah Gustafsson yang tak sadarkan diri. Glut berada dalam kondisi terburuk di antara para korban karena terbukti bahwa dia masih sempat ditikam beberapa kali. Bahkan setelah kematiannya pun ia masih ditikam oleh pelaku. Kabarkan sesaat setelah mereka menemukan tenda, mereka sempat melihat seseorang yang berambut pirang pergi menjauh dari tenda. Entah dia adalah pelaku pembunuhan atau orang random yang hanya lewat. Tidak ada yang tahu, dan mereka hanya bisa menerka-nerka. Para pengamat burung itu kemudian pergi dari TKP entah untuk melapor ke seseorang ataupun pergi begitu saja. Lalu, tepat pada pukul 11 siang, mayat-mayat yang ditinggalkan itu kemudian ditemukan kembali oleh seorang tukang kayu bernama Risto Siren. Lantas segera mungkin, Siren melaporkan kepada pihak kepolisian setempat atas temuannya. Tak perlu waktu lama, polisi pun segera tiba di tempat kejadian, yang sekitar tengah hari. Pada saat polisi datang, para korban pembunuhan Danau Bodom dikonfirmasi telah tewas selama lebih dari 6 jam. Kemudian, dilakukanlah evakuasi kepada semua korban termasuk korban yang selamat. Nils Gustafsson merupakan satu-satunya korban yang selamat. Lantas, dimintai keterangan oleh polisi karena dianggap menjadi saksi kunci atas kasus pembunuhan misterius ini. Gustafsson pun memberikan kesaksiannya dan menceritakan kronologi kejadian yang terjadi pada dini hari. Kejadian itu terjadi antara jam 4 pagi dan 6 pagi di tanggal 5 Juni 1960. Dalam pengakuannya, Gustafsson mengatakan bahwa tiba-tiba saja mereka diserang dengan orang yang tidak dikenal dari luar tenda. Ketiga temannya ditikam dan dipukul sampai tewas oleh orang tak dikenal tersebut. Menurutnya, serangan itu adalah serangan bertubi-tubi secara membabi buta, langsung dari atas dan pinggir luar tenda ketika mereka berempat sedang berada di dalam. Serangan itu menewaskan ketiga temannya seketika dan menyisakan Gustafsson saja yang selamat. Meskipun begitu, Gustafsson mengalami geger otak, rahang retak, dan beberapa tulang wajah patah. Menurut pengakuan Gustafsson, ia bisa selamat karena si pelaku mengira Gustafsson sudah tewas, yang padahal dia saat itu pingsan karena hantaman benda tumpul, dan dia pun tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. TKP memang cukup membingungkan untuk dianalisa. Bukannya masuk ke dalam tenda dan menusuk para remaja dari dalam, ternyata pelaku penyerangan membabi buta dari luar tenda. Dia jelas menggunakan pisau untuk menikam para korban, tetapi tubuh mereka menunjukkan bukti
ada senjata lain yang digunakan, seperti benda tumpul yang masih belum bisa diidentifikasi. Selain itu, beberapa barang secara aneh hilang dari tempat kejadian, menambah lapisan misteri lain pada kasus ini. Misalnya, kunci sepeda motor korban yang hilang, tetapi sepeda motor itu sendiri tidak diambil. Sepatu Gustafsson juga hilang, meskipun kemudian ditemukan kira-kira setengah mil dari tenda bersamaan dengan beberapa bagian dari pakaiannya. Keanehan ini diperparah karena penyelidikan kepolisian yang terkesan ceroboh dan membuat pencarian bukti menjadi lebih sulit. Surat kabar lokal juga memberitahukan bahwa pihak kepolisian dinyatakan gagal mengamankan beberapa bukti kunci karena tidak menutup area tersebut pasca evakuasi. Hasilnya, setelah polisi pergi, dengan hanya mengevakuasi mayat dan membawa beberapa barang saja, banyak orang-orang yang penasaran kemudian datang ke TKP untuk melihat tempat kejadian. Tak heran, apabila TKP kemudian terkontaminasi dengan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka, polisi setempat meminta bantuan tentara untuk mencari barang-barang yang hilang. Sayangnya, pasca kedatangan militer di tempat itu, bukannya memperoleh petunjuk barang baru untuk menemukan titik terang, melainkan pihak militer malah membuat TKP semakin rusak karena banyak anggota militer yang menginjak-injak TKP lebih jauh, yang membuat sebagian besar barang bukti tidak bisa ditemukan. Terlepas dari kurangnya bukti dan petunjuk atas penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian tetap mengeluarkan laporan terduga tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Polisi pada saat itu mengantongi beberapa nama dijadikan terduga pelaku penyerangan. Menurut catatan kepolisian, tersangka pertama dalam kasus pembunuhan ini adalah Karl Valdemar Glistrup. Glistrup dikenal oleh masyarakat setempat sebagai kiosman karena ia memiliki dan mengoperasikan kios di daerah tersebut. Kios Glistrup berada di dekat Danau Bodom dan sering dikunjungi oleh para pekemah. Meskipun begitu, dia terkenal sebagai orang yang cukup kurang waras karena tidak jarang dia akan terlihat merobohkan tenda dan melempari pejalan kaki dengan batu, entah karena masalah pribadi ataupun hal yang lain. Beberapa orang bahkan menyatakan bahwa mereka sempat melihat Glistrup meninggalkan tempat kejadian, tetapi kemudian ia mengaku terlalu takut untuk memberitahu pihak berwenang. Lebih dari itu, Glistrup juga diduga membuat beberapa pengakuan kepada orang lain yang menunjukkan dia kurang lebih cukup tahu atas detail tentang pembunuhan yang terjadi. Sayangnya, pasca Glistrup masuk ke dalam daftar penyelidikan, dia sepenuhnya dicoret dari daftar tersangka karena 9 tahun setelah pembunuhan Danau Bodom, Glistrup tenggelam di Danau Bodom, kemungkinan karena bunuh diri, membuat bukti DNA seperti yang diminta oleh beberapa pihak berwenang selama bertahun-tahun tidak mungkin dikumpulkan. Tersangka kedua adalah seorang lelaki bernama Hans Assmann. Assmann diduga merupakan seorang mantan mata-mata KGB. Sedikit informasi, KGB adalah badan pemerintah utama dari yurisdiksi Serikat Republik yang menjalankan fungsi keamanan internal, intelijen, dan polisi rahasia. KGB beroperasi di masing-masing Republik Uni Soviet. Kembali ke pembahasan utama. Dikabarkan, Assmann ini tinggal di daerah tersebut dan selama bertahun-tahun dia telah hidup menjadi seorang petapa. Sebenarnya, tidak ada bukti yang langsung yang menunjukkan bahwa Assmann memiliki kaitan dengan kasus pembunuhan Danau Bodom. Hanya saja, fakta bahwa dia pernah terlibat dengan KGB saja yang membuat dia dicurigai dalam beberapa kasus pembunuhan yang serupa. Kepada polisi bahwa sehari setelah pembunuhan, Hans Assmann diketahui mendatangi rumah sakit dengan kuku hitam, kotor, dan pakaian bernoda merah.
staf rumah sakit melaporkan bahwa Asman kala itu terlihat gugup dan agresif. Namun, meskipun dia sempat diselidiki, selain interogasi singkat, polisi tidak mengejar Asman lebih jauh karena mereka mengklaim bahwa dia memiliki alibi yang kuat sehubungan dengan pembunuhan di Danau Bodom. Pakaian bernoda merah Asman tidak pernah diselidiki meskipun dokter bersikeras bahwa itu adalah darah. Asman juga sebenarnya cocok dengan deskripsi pria pirang yang melarikan diri dari tempat kejadian yang dilihat oleh sekelompok pengamat burung yang diceritakan sebelumnya. Asman bahkan diketahui langsung memotong rambutnya segera setelah artikel surat kabar yang merinci kasus itu keluar. Tentu, penyelidikan atas kasus pembunuhan Danau Bodom benar-benar berulang kali mengalami kebutaan. Polisi baru benar-benar menangkap tersangka pasca 44 tahun tragedi sudah berlalu. Dan tersangka ditangkap pun benar-benar tidak disangka oleh siapapun. Pada bulan Maret 2004, Nils Gustafsson, satu-satunya yang selamat dari pembunuhan Danau Bodom, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Polisi mengklaim telah mencurigai Gustafsson selama ini dan bersikeras bahwa ada bukti untuk mendukung klaim mereka. Pertama, polisi mengklaim bahwa sepatu Gustafsson telah dipakai oleh si pembunuh selama penyerangan. Dibuktikan dengan fakta bahwa sepatu itu berlumuran darah korban, semua korban kecuali Gustafsson. Selama persidangan, jaksa mengutarakan teori yang melibatkan perkelahian antara Gustafsson dan Boisman, yang kemudian mengakibatkan pembunuhan kepada 3 orang lain. Penutup mengklaim bahwa pada saat itu Gustafsson sedang mabuk, dan karena yang lainnya tidak suka ada yang mabuk di tenda mereka, alhasil Gustafsson pun diusir dari tenda oleh ketiga orang lain dan suasana pun menjadi tegang. Boisman mencoba untuk mencairkan suasana kembali dan berbicara baik-baik dengan Gustafsson. Akan tetapi, karena Gustafsson masih dalam pengaruh alkohol dan tidak bisa berpikir dengan normal, dia pun tidak terima dan terjadi perkelahian. Diduga Boisman unggul dalam perkelahian itu, mengakibatkan rahang Gustafsson retak dan tulang wajahnya patah. Pada perkelahian itu, Gustafsson kemudian kembali ke tenda sambil membawa benda tajam, dan dalam kemarahan dan pengaruh alkohol, dia pun mengamuk. Dan secara membabi buta, mengeksekusi pacarnya dan 2 temannya. Kemudian, dia membuat luka tusukan dangkal pada dirinya sendiri dan mencoba menyembunyikan sepatunya. Hal yang terjadi setelahnya adalah penataan TKP agar kejadian itu terlihat seperti penyerangan orang tak dikenal. Penjelasan tersebut memang terdengar masuk akal. Sayangnya, pengacara Nils Gustafsson nampaknya tidak setuju. Fakta bahwa para pengamat burung yang awalnya menemukan TKP mengaku telah melihat seorang pria meninggalkan daerah itu, tetapi tidak bisa dijelaskan. Pengacara Nils Gustafsson juga mengklaim bahwa jika Boisman dan Gustafsson benar-benar berkelahi, Gustafsson akan terlalu terluka kalau ia berupaya membunuh teman-temannya dengan membabi buta. Apalagi perjalanan lebih dari setengah mil pulang pergi untuk menyembunyikan sepatunya, atau luka-luka serius yang dimiliki Nils Gustafsson pasca kejadian. Juga dikonfirmasi oleh tim medis merupakan luka asli. Pembelaan tersebutlah yang kemudian membuat Nils Gustafsson dibebaskan 1 tahun setelah ditangkap. Dia dibebaskan atas semua tuduhan dan tidak dituntut atas pembunuhan apapun. Meskipun hingga saat ini kecurigaan bahwa dia adalah pelakunya memang masih ada. Tidak ada tersangka lebih lanjut yang dinyatakan oleh polisi setelahnya. Lebih dari itu, tidak pula ada bukti lebih lanjut yang ditemukan. Hari ini, pembunuhan Danau Bodom tetap menjadi kejahatan paling mengerikan dan terlama yang belum terpecahkan di Finlandia.
Terima kasih sudah menonton kisah kali ini. Silahkan support channel ini dengan menekan tombol subscribe karena setiap malam Jumat akan ada video terbaru yang pastinya dengan kisah yang tak kalah menyeramkan. Sampai jumpa.